Salam. Di lingkungan Gemit, Juni ditetapkan sebagai bulan pendidikan. Ini masa di mana sebagai gereja dan individu orang percaya, kita memaknai pentingnya pendidikan dan pengajaran dalam semua lingkup dan di semua level, keluarga, gereja, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga pendidikan formal. Bulan pendidikan juga menjadi momen untuk kita menemukan kelemahan-kelemahan dan praktek pengajaran dan pendidikan kita. Ini penting, mengingat pendidikan yang bertujuan membentuk karakter manusia yang berbudi pekerti justru melahirkan lebih banyak manusia pecundang yang tidak menghargai nilai-nilai dan norma-norma. Pintar di kepala tetapi rakus waktu melihat uang dan tak kuat mengendalikan birahi. Tiap tahun kampus-kampus termasuk kampus Kristen mewisuda ratusan bahkan ribuan sarjana. Tetapi tingkat pengangguran juga makin tinggi. Padahal ada banyak hal yang belum dikerjakan. Lahan-lahan produktif dibiarkan tidur alias tidak digarap. Dan tentu ada juga banyak peluang-peluang kerja yang tidak dinikmati karena pendidikan menjauhkan kita dari lapangan kerja dan pengajaran kita hanya membentuk manusia oportunis dan kompromis dan bukan manusia petarung untuk menciptakan lapangan kerja dan juga melakukan inovasi-inovasi di dalam masyarakat. Nah, ini mengandaikan bahwa tentu ada yang tidak beres dengan pendidikan yang kita kerjakan. Dan kita mulai melangkah masuk dalam bulan pendidikan dengan belajar dari kitab Amsal. Kita coba memeriksa pengajaran yang terdapat dalam kitab itu untuk kita jadikan sebagai senjata agar membersihkan pemahaman kita dari pikiran-pikiran yang keliru tentang pendidikan. Sekaligus menjadi vitamin untuk mempersubur komitmen dan kualitas pendidikan kita agar menciptakan manusia petarung dan mereka yang melahirkan inovasi-inovasi di dalam masyarakat. Kali ini Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kalau meringkas teks yang satu ini, maka ada 3 poin yang ditampilkan. Yang pertama, kalau mau mengerti kata-kata yang bermakna, takutlah akan Tuhan. Yang kedua, kalau mau menjadi pandai dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bacalah kitab suci dan berdoalah setiap hari. Supaya mengerti kehidupan dan juga makna yang terkandung di dalamnya, agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Janganlah menjauhkan pendidikan dan pengajaran yang diperoleh dari pengalaman kehidupan. Pendidikan tidak hanya tersedia di ruang kelas atau dalam buku-buku yang berisi teori-teori yang indah, tapi pendidikan ada di dalam praktek yang kita jalani tiap-tiap hari. Itu 3 poin yang ditampilkan dalam Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Manusia butuh hikmat. Makan, minum, pakaian dan rumah memang disebut sebagai kebutuhan primer. Tetapi kalau semua itu kita dapatkan dengan tidak memberi diri dipimpin oleh hikmat, maka hal-hal itu bisa membawa kecelakaan. Kita lihat saja itu dalam pengalaman. Makanan-makanan yang kita konsumsi dengan tujuan untuk mendapatkan kesehatan justru melahirkan berbagai-bagai penyakit. Pakaian yang kita kenakan dengan maksud untuk melindungi diri dari
sengatan matahari atau dari dinginnya udara malam, justru menjadikan godaan bagi kita untuk melakukan praktik tidak terpuji, seperti melakukan pungutan liar atau korupsi yang dilakukan secara berjemaat. Rumah yang diperlukan untuk tempat berlindung dan beristirahat menjadi ruang doa dan pembinaan akhlak. Kita ubah menjadi tempat untuk menunjukkan gengsi dan pamer berbagai-bagai kekayaan. Makan, pakaian, dan rumah memang disebut sebagai kebutuhan primer. Tetapi kalau tidak dipimpin oleh hikmat, waktu mendapatkan makan, membeli pakaian, dan membangun rumah, maka semua itu bisa membawa kecelakaan. Sebaliknya, sekolahmu mungkin hanya berijazah SMA, tidak sempat kuliah dan ikut wisuda. Tetapi tidak ada embel-embel sarjana di belakang namamu. Tetapi kalau Anda memiliki hikmat, itu akan membuat hidupmu tenang, berkecukupan, dan menjadi subur. Memiliki hikmat itu beda dengan memperoleh pengetahuan dan bergelar sarjana. Di depan nama si John ada gelar doktor, bahkan profesor. Tetapi mengapa diberhentikan dari jabatan ketua panitia pemilihan RT di tingkat kelurahan? Ya, karena dia berbuat miring waktu mengambil keputusan, atau tidak kuat menahan nafsu birahinya. Dan karena itu memakai kekayaan itu untuk memuaskan nafsu itu. Sebaliknya, Yeni hanya ibu rumah tangga, tetapi dipilih untuk menjadi penatua, kemudian bendahara, badan usaha milik desa. Ini menandakan orang lebih melihat disiplin dan kejujuran, bukan kehebatan orasi atau embel-embel gelar sarjana di belakang nama. Contoh-contoh ini menggarisbawahi satu hal. Manusia butuh hikmat. Kurang apa Salomo, putra Daud? Kedudukan sebagai raja sudah di tangan. Kekayaan otomatis tersedia. Tapi Salomo masih membutuhkan hikmat. Dia minta itu dari Tuhan. Dan hikmat Salomo itu ditampilkan justru ketika dia berhadapan dengan persoalan nyata. Dalam memutuskan perkara yang disampaikan kepadanya oleh dua orang perempuan yang memiliki kasus kematian bayi yang mereka lahirkan. Kita lihat di sini hikmat ditemukan dalam tindakan-tindakan dan praktik-praktik hidup nyata. Juga dalam hal-hal yang kecil. Ilmu diperoleh dengan cara menghafal. Masuk dalam lembaga pendidikan yang bonafit dan mentereng. Tetapi hikmat didapatkan dengan melakukan pekerjaan atau mengerjakan hal-hal yang kecil yang ada di dunia nyata, tetapi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan norma-norma yang disebut takut akan Tuhan. Kita semua tahu bahwa guru dari semua yang disebut baik dan benar adalah Yesus. Dan karena itu, kalau ingin berhikmat, belajarlah pada Yesus. Jadilah muridnya. Maka saya jadi ingat lagu dalam Kidung Jemaat. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Kitalah Yesuslah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Artinya, di mana saja kita hidup dan bekerja, apa saja pendidikan dan pengajaran yang kita dapat, tak peduli apakah itu hanya SMA ataupun juga yang bergelar sarjana.
Tetapi kalau kita hidup di dalam Yesus, maka gelar sarjana, pendidikan SMA yang kita miliki akan memandu kita untuk menjalani hidup yang bermakna. Sebaliknya, kalau kita berada di luar Yesus, gelar sarjana, profesor atau doktor, pendidikan SMA yang kita jalani atau kita miliki tidak akan menjanjikan atau memberikan hidup yang subur dan yang mendatangkan ketenangan. Nah, ini dia yang diajarkan oleh Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kalau ingin memiliki hidup yang subur dan bermakna, takutlah akan Tuhan. Amsal adalah satu dari kitab-kitab perjanjian lama yang dikumpulkan oleh para pengajar Israel untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat perjanjian. Isi kitab itu mendorong manusia untuk hidup bukan hanya untuk mencari makan, mengejar pangkat, mempertahankan kedudukan, meraih popularitas. Kitab Amsal mengingatkan kita bahwa yang paling penting dalam hidup adalah takut akan Tuhan, mendengarkan didikan, mentaati nasihat. Dan pertama-tama menurut kitab Amsal, didikan dan nasihat orang tua. Kok orang tua? Apa untungnya seorang muda bergelar sarjana mendengar nasihat dan didikan ibu dan ayahnya yang tidak tamat SMA? Bukankah justru yang terjadi harus sebaliknya atau kebalikan? Peraturan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan belakangan ini mengatakan bahwa guru SMA harus bergelar sarjana. Dosen S1 harus bergelar magister. Lalu kemudian dosen S2 dan S3. S2 harus bergelar doktor. Dan dosen S3 haruslah profesor. Kita mengukur pendidikan kita dengan gelar akademik. Dan bukan dengan memperhatikan kualitas moral, etika, dan spiritual dari pengajar-pengajar itu. Kitab Amsal justru memperkenalkan kebalikannya. Bukan meremehkan gelar-gelar, tetapi yang lebih diutamakan ialah kualitas etik, moral, dan spiritual dari pengajar-pengajarnya. Ini yang unik dari kitab Amsal. Yang dia ajarkan bukan agar manusia berguru pada pengetahuan, tetapi belajar pada hikmat. Ayah dan ibu memang manusia jadul, tetapi mereka jelas lebih tua dari anak. Dan karena itu lebih berpengalaman. Mereka sudah berjalan melewati banyak tahap kehidupan dan melihat baik buruknya tahap kehidupan itu. Dan nilai-nilai kebaikan dan keburukan itu tertanam dalam kesadaran nurani mereka. Karena itu mereka menjadi kaya dalam pengalaman dan nilai-nilai. Walaupun mungkin miskin dalam teori dan juga norma-norma akademik. Kedua, orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak. Yesus sendiri berkata bahwa tidak ada satupun orang tua yang memberikan batu bagi anak-anaknya yang minta roti. Dalam arti ini, orang tua adalah Allah kedua. Bisa saja orang tua melakukan kesalahan pada masa mudanya, tetapi mereka sama sekali tidak ingin agar anak mereka jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan itu juga yang dilakukan oleh Allah. Dia tahu kelemahan dan juga keterbatasan manusia. Tetapi Allah tidak ingin agar manusia jatuh dalam kesalahan dan juga dalam kejahatan yang sama. Maka Allah datang untuk menjadi hikmat bagi dunia. Nah, dalam kitab Amsal kita belajar satu hal. Hikmat diperoleh dalam praktik hidup yang mendahulukan kehendak Allah. Dan Yesus juga menegaskan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kalau kita ikut hikayat Yesus, kita lihat bahwa kerajaan Allah itu tidak hanya ada dalam buku, ditemukan dalam teks-teks, dan juga dialami dalam ruang kebaktian. Kerajaan Allah itu juga ada di dunia kerja. Petani yang keluar menaburkan benih menunjukkan seperti apa pertumbuhan kerajaan Allah itu.
Gembala yang kehilangan satu ekor domba mempraktikkan kepedulian Allah terhadap umat di dalam kerajaannya. Pemilik kebun anggur memberi contoh tentang manajemen kerja dan pola interaksi dengan orang-orang yang bekerja padanya. Penerima 2, 5, dan 1 talenta menunjukkan etos kerja anggota kerajaan Allah. Mereka yang menjadikan takut akan Tuhan dalam melaksanakan karya dan kerja berhasil dalam hidup. Sementara yang hanya mengandalkan kemampuan sendiri, dengan lobi-lobi yang dipenuhi dengan memboncengi kepentingan dan nafsu pribadi atau kelompok, mengalami kerugian. Amsal mengajarkan kita 3 hal atau nilai berikut. Kalau mau mengerti kata-kata yang bermakna, takutlah akan Tuhan. Kalau mau menjadi pandai dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran, baca kitab suci, berdoalah setiap hari, supaya mengerti kehidupan untuk dijadikan bahan pertimbangan saat mengambil keputusan atau membuat pilihan. Janganlah menjauhi didikan dan pengajaran dari pengalaman hidup. Karena Allah bekerja melalui segala sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya.